Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, saya Sri Subaida dari SMP Negeri 3 Wonotunggal Satap sebagai observer. Dan Saya Arini Holida Arido dari SD Negeri Pesawakan 03 sebagai coach. dan Saya Miftahul Rosya dari SD Negeri Kue 03 Bandar sebagai coach. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu Su. Hari ini kabarnya saya baik-baik saja, sehat walafiat, Bu Su. Alhamdulillah. Baik Pak Rozak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal langkahnya saya akan memberikan pertanyaan nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya, Bu Su. Potensi yang ingin saya kembangkan, Bu Su, yaitu yang pertama presensi, Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, sekarang untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk yang terakhir, Pak Ustadz, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan oleh Bapak dalam proses coaching? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, demikian dulu ya Pak pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Terima kasih juga. Ya, sama-sama, Bu. Pak Rozak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Pak Rozak, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya pagi hari ini alhamdulillah sehat-sehat saja, sehat walafiat. Alhamdulillah, saya bersyukur, Bu. Iya, amin. Baik, Bu, pada pagi hari ini bagaimana Ibu kelihatannya? Ibu kok kelihatannya itu banyak pikiran sekali, Bu. Iya. Apakah Ibu ada masalah? Coba ceritakan apa saja yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Mungkin saja Ibu bisa menceritakan permasalahan Ibu, dengan saya itu dapat meringankan pikiran Ibu. Iya, terima kasih Pak Rozak. Sebelumnya sebenarnya saya ingin mengobrol
dan ingin mengutarakan unek-unek saya Pak Rozak. Saya itu ingin bercerita dengan Pak Rozak mengenai proses pembelajaran saya. Saya juga sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan Pak Rozak, namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan kita masing-masing menjadikan saya belum bisa menceritakannya dengan Bapak. Baik Bu, boleh Bu ya. Apa yang bisa saya bantu Bu? Mungkin saya dengan Ibu bercerita dan curhat kepada saya bisa meringankan beban yang sekarang menjadi permasalahan Ibu. Iya. Begini Pak, saya itu sebenarnya bingung dan lelah dengan tingkah laku anak didik saya Pak. Apakah itu ada hubungannya dengan pembelajaran yang saya berikan atau faktor dari lain yang dari luar? Saya masih belum bisa menemukan jawabannya Pak Rosa. Nah, sekarang Bu ya, coba Ibu ceritakan lebih rinci lagi Bu, apa yang Ibu alami pada permasalahan Ibu ini, apa saja yang menjadikan Ibu dalam menghadapi pembelajaran di kelas itu Bu. Saya akan mendengarkannya dengan seksama dan tanpa mengalah cerita Ibu. Iya, terima kasih Pak Rozak. Begini Pak, saya memiliki masalah dalam pembelajaran saya. Apakah ini masalah internal saya sendiri ataukah memang ada faktor dari luar yang memang bisa mempengaruhi proses pembelajaran saya Pak, baik dari saya sendiri ataupun juga dari siswa itu. Jadi ceritanya setiap kali sebelum jam istirahat berlangsung, anak-anak itu selalu melihat jam dinding yang berada di belakang kelas. Jadi mereka itu selalu menolehkan kepala ke belakang, padahal itu belum saatnya istirahat. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak-anak itu pada saat jam istirahat, mereka itu tidak selalu langsung masuk ke dalam kelas Pak. Jadi mereka itu harus istilahnya diopra-opra atau diperingatkan terlebih dahulu, terutama anak laki-laki. Mereka itu selalu bermain bola di lapangan atau bermain permainan yang lainnya. Mereka itu harus dipanggil, diperingatkan atau bel terlebih dahulu. Padahal saya itu sudah memberikan kebiasaan setiap pagi untuk selalu disiplin waktu, disiplin dalam pembelajaran, karena disiplin itu bisa mempengaruhi pembelajaran mereka baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, saya itu sangat prihatin sekali dengan keadaan ini Pak Rozak. Kenapa ya anak-anak sekolah sekarang itu apapun peraturannya harus kita ingatkan dulu. Mereka itu tidak langsung sadar diri dengan aturan yang ada. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak Rozak. Menurut Pak Rozak sendiri bagaimana ya Pak ya? Iya Bu. Jadi dari sini itu saya bisa menangkap permasalahan apa yang Ibu alami, yaitu ada anak-anak dan siswa Ibu itu yang seringkali menghiraukan Bu ya, menghiraukan jam istirahat itu yang sudah selesai, namun mereka bukannya masuk ke dalam kelas masing-masing, malah masih terus saja bermain sepak bola Bu ya, iya, benar. Di halaman sekolahnya. Jadi ini menjadi permasalahan Bu di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas Bu. Iya Pak, benar sekali. Karena menurut saya hal tersebut itu merupakan permasalahan mengenai kedisiplinan siswa Pak, dan pembiasaan baik untuk siswa itu sendiri. Apalagi untuk penerapan pembiasaan baik itu sebaiknya diterapkan sedini mungkin dari usia sekolah dasar dan dari kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai kelas tinggi. Dan untuk kelas 6 itu saya berharap mereka itu bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelasnya Pak Roza. Dari permasalahan ini Bu ya, kira-kira Ibu itu mempunyai rencana atau rencana apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan
sampaikan dalam proses pembelajaran saya, Pak, agar pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama mengenai pembiasaan baik tentang kedisiplinan anak, tentang pembelajaran yang saya berikan, apakah itu kesalahan dari saya sendiri ataukah memang ada faktor dari luar. Benar sekali, Bu. Jadi menurut Ibu ini untuk mencapai kedisiplinan anak-anak dan pembiasaan baik untuk anak tersebut agar tercapai dengan baik program pembelajaran, seperti apa kira-kira yang harus Ibu tingkatkan untuk menangani apa yang menjadi masalah Ibu sendiri. Jadi Pak Roza, kalau menurut Untuk saya menangani apa yang menjadi masalah Ibu sendiri. Jadi Pak Roza, kalau menurut saya itu untuk mencapai disiplin anak dan kebiasaan baik tersebut, saya ingin memperbarui pembelajaran yang ingin saya berikan, Pak, baik dari model pembelajaran, metode pembelajaran, ataukah media pembelajaran yang harus saya tambahi dan variasikan lagi. Selain itu, saya juga ingin mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam bidang pembelajaran tersebut. Nah, dari situ bisa membantu menasihati anak-anak kita pada saat di rumah agar menjadi lebih disiplin lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal pembiasaan baik tersebut. Dimana dengan kegiatan parenting ini, orang tua juga bisa berpikir menjadi orang tua yang ideal dan menjadi partner untuk anak-anaknya untuk berkolaborasi dalam hal belajar dan menjadi peringatan juga bagi orang tua itu sendiri untuk lebih peduli pada anak-anaknya, Pak Roza. Jadi Ibu ini ingin menjadikan anak-anak itu lebih disiplin lagi, Bu, ya, dan bisa melakukan pembiasaan lagi dalam hal kedisiplinan untuk tepat waktu masuk ke kelas, itu setelah jam istirahat selesai, begitu ya, Bu? Iya, benar sekali Pak Rosa, seperti itu. Saya itu berharap semua anak-anak saya itu sudah sejak dini mengenai disiplin mereka dan kebiasaan baik itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Lalu bagaimana, Bu, dengan mungkin orang tua yang masih tidak peduli dengan ini, Bu, seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau disiplin atau tidak disiplin itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana ibu itu menanggapinya apabila ada orang tua yang mengucapkan seperti tadi? Nah, mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut untuk melakukan refleksi dan berbicara dari hati ke hati, Pak, dengan perlahan dengan orang tua tersebut, agar bisa menjadikan koreksi dan refleksi juga untuk orang tua yang masih tidak peduli dengan anak-anaknya, agar bisa mengubah pemikiran negatif tersebut dan harapannya bisa menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik, Pak Rosa. Bagus sekali, Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan kira-kira dari diskusi kita kali ini, Bu? Nah, saya pikir ketika pembelajaran itu kita tidak hanya memberikan dan menyampaikan materi saja, Pak Roza. Namun juga sebaiknya kita memberikan contoh positif dan mempraktikkan nilai-nilai disiplin baik dari pembiasaan baik tersebut, sehingga semua itu bisa memberikan kesan yang mendalam kepada anak didik kita untuk mereka ingat sepanjang hayatnya. Terlebih lagi mengenai disiplin positif ini dan juga pembiasaan baik tersebut, karena saya menginginkan semua anak didik kita itu menjadi anak yang disiplin tanpa harus selalu diingatkan oleh bapak dan ibu guru di sekolahnya, Pak Rosa. Iya, Bu. Lalu setelah ini kira-kira dukungan yang diperlukan itu dari siapa saja yang Ibu butuhkan untuk berjalannya program-program yang akan Ibu jalankan ini? Iya, Pak, jujur saja yang pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah saya, dari rekan sejawat saya, dari murid dan semua orang tua murid saya, karena dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama, Pak.
Iya, bagus sekali Bu Arini. Kita memang perlu berkolaborasi Bu ya, dalam menjalankan semua program-program yang ingin kita jalankan di sekolah kita, karena dengan berkolaborasi semua yang berat itu kan bisa menjadi ringan Bu ya. Iya, iya benar sekali Pak Rozak. Saya juga sependapat dengan Pak Rozak mengenai kolaborasi yang harus kita tanamkan untuk bisa meringankan semua beban-beban yang kita hadapi dan kita punyai, seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Arini ya. Iya. Saya ingin mendengar lagi ceritanya kalau Ibu itu sudah melakukan kegiatan program-program tersebut. Kira-kira kapan Bu ini programnya akan dilaksanakan oleh Ibu? Rencananya saya akan mulai melaksanakannya itu minggu depan Pak. Dan saya harap nanti di semester selanjutnya pembiasaan baik ini juga akan terus berjalan dan meningkatkan tingkat kedisiplinan semua anak didik kita, baik dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas Pak Rosa. Berarti ini minggu depan ya Bu? Iya. Baik, saya tunggu hasilnya nanti setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu tadi jelaskan, dengan melakukan perbaikan dan peningkatan pembelajaran mengenai metode pembelajaran, model pembelajaran Ibu, terus maupun metode yang akan Ibu gunakan atau diperbarui Ibu. Selanjutnya Ibu juga akan mengadakan kegiatan parenting ya, orang tua atau kelas orang tua, dan melakukan refleksi Bu ya, untuk memperbaiki kedisiplinan dan pembiasaan-pembiasaan baik anak Ibu. Luar biasa Bu, sekali luar biasa rencana Ibu ini, program yang sudah Ibu paparkan ini. Terima kasih banyak Bu atas refleksinya, dan juga terima kasih sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi ini dan memberikan pengalaman menarik juga untuk saya. Iya, sama-sama Pak Roza. Saya sudah berterima kasih sudah menemani saya mengobrol, menemani saya curhat atas permasalahan yang saya alami. Assalamualaikum Pak Roza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roza tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Arini. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan Algoritma Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga algoritma tersebut itu bisa menggali fungsi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak, sekarang menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coachingnya dengan antara Pak Rosa dan Bu Arini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Arini, sehingga Bu Arini itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coachingnya tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya Bu, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu Bu ya, dengan cara lebih memahami lagi Bu proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching tentunya lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya kita juga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Iya. Demikian observasi kita hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi